Bicara soal sumbang dua baleh di Minangkabau, kita eh, dapat memaknai beberapa hal terkait dengan sumbang dua baleh. Misalnya hakikat dari sumbang dua baleh, kemudian faktor mengapa terjadinya sumbang dua baleh, dan nanti akan saya jelaskan untuk video ini tentang 6 dari sumbang dua baleh. Enamnya lagi nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Jadi kita bahas dulu 6 dari sumbang dua baleh. Nah, saya awali dari sumbang dua baleh, hakikat dari sumbang dua baleh. Sumbang dua baleh adalah aturan ya, aturan yang terdapat di Minangkabau dengan tujuan untuk mengingatkan orang agar tidak melakukan perilaku yang menyimpang. Jadi apa saja yang nanti mestinya mereka hindari, ya itulah dia. Nah, di Sumbang Dua Baleh ini adalah konsep aturan untuk menjaga wanita terutama di Minangkabau agar tetap sebagai wanita yang terhormat. Nah, dipandang baik oleh adat, menjaga keistimewaan-keistimewaannya. Tapi sumbang dua baleh ini tidak mesti untuk perempuan. Sumbang dua baleh juga boleh untuk laki-laki. Artinya laki-laki di Minangkabau juga memiliki marwah yang terhormat dari segi sosiokultural. Nah, dengan demikian sumbang dua baleh itu sebenarnya memang diawali untuk perempuan, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk laki-laki. Nah, faktor sumbang dua baleh. Apa yang menyebabkan orang melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap sumbang dua baleh ini? Nah, faktornya salah satunya adalah faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini lebih kepada pribadi atau personal. Nah, seseorang melakukan penyimpangan karena adanya keinginan yang kuat untuk melakukannya. Jadi kalau orang ingin melakukan penyimpangan sederhana saja, karena ada dorongan dari dirinya yang terlalu kuat untuk melakukan penyimpangan. Nah, faktor intrinsik berikutnya adalah landasan agama yang lemah. Mungkin saja yang menyebabkan generasi itu menjadi tidak lagi sesuai dengan jalurnya karena landasan agamanya lemah, sehingga ketakutannya kepada Tuhan itu tidak ada lagi untuk melakukan penyimpangan. Nah, serta landasan adat yang lemah. Jadi agama, adat itu adalah pondasi bagi seseorang di Minangkabau untuk berperilaku. Diatur perilaku seseorang itu. Nah, dengan demikian kalau sudah kuat agama, adat di dalam diri seseorang, maka dorongan untuk berbuat menyimpang itu akan semakin kecil. Bahkan tidak akan ada lagi penyimpangan. Nah, kemudian ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini menjadi penyebab seseorang melakukan penyimpangan seseorang melakukan penyimpangan karena ada faktor X-nya, faktor dari luar. Nah, terjadinya proses akulturasi atau pengaruh kebudayaan asing mengakibatkan perubahan budaya dari seseorang atau kelompok. Nah, generasi hari ini mesti membentengi dirinya ketika menerima proses
masuknya kebudayaan asing ke wilayah Minangkabau. Tidak ada salahnya memang masuknya kebudayaan asing, tetapi tidak mengedepankan kebudayaan asing. Cara pakaiannya asing, ya. Saya kira kita mesti menempatkan diri juga. Tidak mungkin juga kita sehari-hari pakai pakaian adat ya. Pergi ke pasar pakai pakaian adat, tidak, kan mesti ditempatkan sesuai dengan posisinya. Artinya yang saya maksud, kita boleh saja menerima kebudayaan asing, makanan, kemudian apa ya, pakaian, ya. Nah, termasuk seni, gitu ya. Tetapi tidak mengakibatkan pada diri kita melakukan penyimpangan, gitu. Baik. Untuk lebih terarahnya saya ingin bicarakan lagi yang lebih spesifik terhadap bagian dari Sumbang Dobale. Nah, saya ingin ceritakan 6 dulu. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan 6 berikutnya. Dari Sumbang Dobale, yang pertama saya akan membicarakan tentang Sumbang Duduk, Sumbang Tagak, Sumbang Diam, Sumbang Bajalan, Sumbang Kato, dan Sumbang Caliak. Nah, saya mulai dulu dengan Sumbang Duduk. Ya. Sumbang Duduk atau di bahasa Indonesia kan menjadi Sumbang Duduk. Berarti sumbang bagi seseorang apabila duduk tidak sesuai dengan etika duduk menurut adat. Menurut adat, laki-laki duduk bersila, perempuan duduk bersimpung. Nah, nilai dari Sumbang Duduk ini adalah sebenarnya etika, estetika, menjaga aurat, menjaga sikap, dan menghormati orang lain dengan memperhatikan nilai kesopanan. Duduk tidak boleh sembarangan. Orang tidak boleh duduk seenaknya ketika berhadapan dengan orang lain. Apalagi kalau yang kita hadapkan itu adalah orang-orang penting di keluarga, kemudian di kaum kita sendiri. Nah, duduk dengan membuka lebar kedua paha misalnya, itu bagi perempuan. Ini mesti diperhatikan. Apalagi kalau orang tua tidak menegur langsung, atau Anda sebagai keluarga tidak menegur langsung, ini akan menjadi kebiasaan. Nah, duduk dengan kaki satu ke atas juga termasuk sebagai Sumbang Duduk. Nah, duduk dengan kaki yang disilangkan dengan orang yang bukan muhrimnya, termasuk itu Sumbang Duduk. Ya. Dengan demikian, Sumbang Duduk adalah aturan yang mengikat orang untuk menjaga etika dan perilakunya ketika duduk. Sederhana sebenarnya, tetapi kalau kita perhatikan, ini menjadi suatu masalah yang besar, dan kira-kira menurut kita sebagai orang Minang ini adalah satu pelanggaran yang yang memalukan. Apalagi ini misalnya kalau terjadi di keluarga kita, gitu. Nah, tetapi di daerah kota, saya pikir ini menjadi sesuatu yang sulit diterima, mungkin dianggap kolot, konvensional, ya. Artinya ya secara perlahan-lahan mungkin kita bisa mencari waktu untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah aturan di Minangkabau. Kalau di kampung-kampung jelas, ketika ada anak perempuan atau laki-laki duduk dengan posisi yang tidak pas, langsung ditegur dan mereka tidak akan protes. Nah,
Baik, sumbang tagak sekarang. Sumbang tagak adalah aturan atau bentuk penyimpangan ya. Sumbang tagak, penyimpangan atau sumbang bagi seorang perempuan jika berdiri tidak sesuai dengan etika berdiri. Dan nilai dari sumbang tagak adalah menjaga etika. Lebih memperlihatkan penempatan diri dengan menghormati orang lain dan mempertahankan keanggunan. Di posisi berdiri, posisi tagak itu juga diatur. Bentuk perilaku berdiri yang sumbang, misalnya kita berdiri di tempat yang gelap, apalagi di situ banyak lawan jenis. Ya. Nah, saat ini kita banyak juga menemukan kita berjalan di pinggir pantai itu, pinggir pantai hingga sore hingga maghrib banyak itu pelanggaran sumbang tagak dan sumbang duduk. Berdiri dengan orang yang bukan lawan jenisnya, lalu di waktu yang bukan semestinya. Artinya dia sudah mestinya di masjid, salat, ibadah, tapi masih berada di pantai dan di tempat-tempat lain, di mall ya, di pasar dan seterusnya, di tempat-tempat nongkrong. Nah, posisi berdiri bagi laki-laki dan perempuan itu juga diatur. Demikian juga bagi laki-laki, berdiri dengan atau duduk dengan perempuan yang bukan muhrimnya, lebih didominasi oleh perempuan misalnya, itu juga akan dikatakan sebagai laki-laki gedang sarawa. Ya, istilah orang Jakartanya laki-laki bencong. Penyimpangan juga. Nah, berikutnya sumbang diam. Yang ketiga ya, pertama tadi sumbang duduk, mengatur bagaimana cara orang duduk dengan memperhatikan latar dan tata cara duduk. Latar itu misalnya waktunya, sudah sore, sudah senja, masih duduk-duduk juga di tempat umum misalnya, dan cara duduknya juga tidak benar, itu dia sumbang duduk. Kalau sumbang tagak ya sama, memperhatikan latar dan cara berdirinya, dengan siapa dia berdiri. Nah, kemudian sumbang diam, ini juga menjadi catatan bagi kita bersama. Sumbang bagi seorang perempuan atau laki-laki sebenarnya, berdiam atau menginap tidak sesuai dengan etika menginap menurut adat. Nah, nilai dari sumbang diam adalah nilai etika, susila, dan nilai keamanan. Kenyamanan dengan cara memperhitungkan penempatan tempat tinggal. Nah, baik itu tinggal dengan saudara kandung atau dengan orang lain. Nah, kita ambil contoh misalnya kita berada di kosan. Ketika kita berada di kosan, di kosan itu sudah dituliskan aturan. Laki-laki tidak boleh menjadi tamu hingga pukul sekian, kan diatur ya. Batas kunjungan hanya di pintu pagar, itu kan aturan. Nah, itu salah satu upaya untuk menghindari terjadinya sumbang diam. Banyak kejadian-kejadian yang sudah kita lihat di media massa, di media cetak, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena sumbang diam. Nah, bentuk perilaku menginap yang sumbang bagi perempuan Minang antaranya yang tadi, serumah dengan orang yang bukan muhrimnya, atau serumah dengan saudara yang bukan saudara kandungnya. Nah, dengan saudara kandung sendiri pun mesti diatur. Kita ditanya ketika di kosan, yang datang itu siapa? Saudara kandung, saudara kandung laki-laki. Nah, apalagi kalau kita sama-sama sudah dewasa,
mestinya kan tidak lagi berbaur dengan saudara kandung yang berbeda jenis. Nah, tinggal di tempat yang bermoral, yang tidak bermoral maksudnya. Kita tinggal di tempat yang atau berdiam di tempat yang tidak bermoral. Maksud saya di sini kita berada di, mohon maaf, di apa ya? Di kafe-kafe ya. Di tempat-tempat yang di situ berpotensi tinggi untuk melakukan penyimpangan. Perzinahan, kemudian obat-obat terlarang dan sebagainya. Nah, akibatnya nanti akan terjadi hal-hal yang buruk dan keamanan yang tidak menyenangkan. Ditangkap, ya, kemudian dijemput oleh orang tua, itu kan akan berdampak kepada nama baik dan marwah keluarga. Apalagi kalau di Minangkabau itu adalah kaumnya. Tapi di kota-kota yang paling dekat itu adalah keluarganya. Ditanya, dijemput siapa keluarganya. Dijemput oleh orang tua ya. Nah, sumbang diam, perhatikan kita mesti berada di daerah mana dan menginap dengan siapa. Nah, kemudian yang keempat ada sumbang bajalan. Sumbang bagi perempuan jika berjalan tidak sesuai dengan etika berjalan menurut adat. Etika berjalan pun diatur di Minangkabau. Sebegitu rapinya etika diatur dalam Minangkabau, hingga berjalan pun juga diatur. Nah, untuk perilaku menyimpang sumbang berjalan, berjalan sendiri di tengah malam itu salah satu bentuk penyimpangan, apalagi bagi perempuan. Berjalan sendiri, ya, dan apalagi memperlihatkan lekuk tubuh. Dibuat-buat jarak cara berjalannya itu. Ya, kadang-kadang kita kan sama-sama pernah melihat ya. Orang berjalan dengan memperlihatkan lekuk tubuh, pinggang, ya, bokongnya, kemudian dadanya. Yang sebetulnya dia sendiri sudah melakukan upaya untuk merendahkan dirinya. Nah, mestinya perempuan menjaga hal itu. Saya katakan tadi untuk menjaga keistimewaannya. Keistimewaan perempuan itu kan ada pada dirinya. Nah, kalau seandainya sudah dinikmati oleh banyak orang, apalagi kalau seorang suami membiarkan istrinya dinikmati oleh banyak orang, menggunakan celana pendek, ke mall, ya, baju yang terlalu ketat, bahkan memperlihatkan lekuk tubuh. Dan dengan demikian itu sudah memperlihatkan bagaimana seorang suami yang tidak bisa menjaga keistimewaan dari istrinya. Nah, memperlihatkan lekuk tubuh, berjalan tergesa-gesa pun juga tidak boleh. Berjalan cepat-cepat sehingga menyebabkan menyebabkan organ tubuh seseorang menjadi bergetar, bergerak-gerak. Dadanya, pinggangnya, ya, nah, mengundang nafsu, menimbulkan lekuk tubuh, berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Nah, berjalan dalam hal ini nanti akan bisa kita lihat apakah berjalan dalam konteks yang yang sifatnya diam-diam. Ya. Kalau rasanya ingin menjadikan sesuatu itu potensi untuk berbuat dosa, ya dihindari. Nah, tapi berjalan dengan hal yang biasa menurut saya tidak akan masalah. Nah, berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim dengan mempertimbangkan norma, tidak berbuat secara ekstrim, menurut saya biasa saja. Orang pulang mengaji berdua, dulu kalau kita anak-anak pulang mengaji dengan teman-teman biasa saja. Yang tidak boleh dengan cara-cara yang ekstrim.
berpelukan, bergandengan seperti layaknya orang suami istri. Dan parahnya itu nanti akan dilabeli oleh orang, si Anu itu sudah begitu dengan orang dekatnya. Itu kan merendahkan keistimewaan dari si perempuan sebetulnya. Nah, sumbang bajalan demikian. Kemudian ada bentuk lain, mendahului orang tua. Dengan mendahului orang tua, seseorang yang mendahului orang tua, maka itu tergolong sebagai sumbang bajalan. Jika ingin mendahului orang yang lebih tua, maka orang yang ingin mendahului itu disarankan untuk menyapa terlebih dahulu sebagai izin. Nah, adapun nilai dari sumbang bajalan adalah nilai etika. Menjaga keamanan diri, menjaga keanggunan dengan cara tidak berjalan sembarangan dengan latar atau orang-orang yang bukan muhrimnya. Berjalan tidak terburu-buru. Nah, itu yang keempat ya. Tadi ada sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang diam, sumbang bajalan. Nah, yang kelima, sumbang kato. Sumbang bagi seorang perempuan di Minangkabau jika berkata tidak sesuai dengan etika berkata. Etika berkata. Nilai-nilai yang terkandung dalam sumbang kato adalah berpikir terlebih dahulu sebelum bicara. Maka perempuan Minang maupun laki-laki mesti mempertimbangkan kata-kata yang ingin dia sampaikan pada orang lain, dan mudah-mudahan kata-kata itu tidak menyinggung perasaan orang. Nah, apalagi mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ya. Bercarut di depan orang ramai. Nah, sekarang menjadi populer menurut saya di media sosial menyebutkan kata-kata carutan. Sampai ke perempuan dalam video demo, suatu aksi demo, saya mendengar perempuan bercarut ya. Dan itu menjadi perhatian yang khusus bagi orang banyak, padahal itu adalah sebagai penyimpangan, sumbang kato. Mengucapkan kata yang tidak pantas tanpa mengontrol perkataan, ya. Apalagi menimbulkan konflik nanti akibat dari perkataan itu. Maka demikian, sumbang bagi laki-laki dan perempuan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, mengucapkan kata-kata yang bersifat adu domba, ya, atau berkata tidak sebagaimana mestinya dia sebagai laki-laki atau perempuan. Panggilan pun menjadi bagian dari contoh sumbang kato. Perempuan dipanggil waang, laki-laki dipanggil kau. Itu masuk sebagai dari sumbang kato. Nah, cara berkata termasuk cara berbicara itu juga diatur. Laki-laki cara berbicaranya berwibawa, tidak seperti bagaimana perempuan. Perempuan juga begitu. Nah, baik, saya lanjutkan yang terakhir, sumbang caliak. Nah, kalau kita bicara sumbang caliak, sumbang bagi seorang perempuan dalam melihat sesuatu, apalagi yang dia lihat itu adalah lawan jenisnya. Nah, sebetulnya nilai dari sumbang caliak ini adalah nilai etika. Untuk menghargai orang lain dengan cara tidak melihat seseorang secara berlebihan, baik itu dengan cara menatap terlalu lama, menantang dengan mata, ya, dan melihat secara berulang-ulang. Nah, ini tidak hanya bagi perempuan tetapi juga laki-laki. Nah, ini yang mungkin dikatakan oleh Novel Wisran Hadi, istilah gata itu. Ketika ada orang yang menyaksikan orang lain, lawan jenisnya, menarik, lalu diulang-ulang, bahkan dikedip. Wah, itu termasuk dalam sumbang caliak.
Nah, bentuk sumbang calia ya seperti saya sebutkan tadi, melihat dengan sanding mata, menantang tatapan orang, melihat suami orang termasuk atau istri orang. Nah, melihat orang lain dengan terlalu lama, berpandangan dengan laki-laki, bahkan ini yang agak umum ya, melihat isi rumah orang, itu termasuk sumbang calia. Kadang-kadang kita tanpa sadar menyaksikan rumah seseorang yang mungkin bagus, terlalu bagus, ya, melihat-lihat ke atas, ke kiri dan ke kanan, atau ke rumah orang yang tidak mampu, itu akan menyebabkan ketersinggungan orang lain terhadap perilaku kita ketika melihat. Nah, ini yang mungkin perlu saya sampaikan untuk video ke-10 ini ya. Di video berikutnya akan saya bahas 6 sumbang dua baleh berikutnya. Jadi tadi ada sumbang sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang diam, kemudian ada sumbang bajalan, sumbang kato, ya, itu dia. Dan yang terakhir sumbang calia. Jadi ada 6 berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah kita pahami bersama. Sampai jumpa. Terima kasih.